Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Cat. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang beberapa kejadian yang pernah dialami oleh member Bajadul saat mereka menempati rumah panggung yang berada di Gunung Dups dan di kawasan Jalan Dahor. Jadi seperti apa kejadiannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Sebelum saya membacakan cerita yang di-share oleh member Bajadul di grup tentang rumah panggung, saya akan membacakan 5 fakta tentang rumah panggung. Jadi, pada tahun 1897, BPM mulai beroperasi di Balikpapan. Nah, kemudian di tahun 1920, mereka mulai membangun perumahan yang diperuntukkan bagi para pekerja BPM. Dulunya semua rumah dinas BPM berupa rumah panggung karena lokasinya yang berada di pesisir pantai di sekitar Gunung Komendur hingga Lapangan Merdeka. Dulunya Lapangan Merdeka hanya ada 2, karena Lapangan 3 dan 4 digunakan sebagai perumahan juga. Perumahan milik BPM ini kemudian hancur saat Perang Dunia Kedua akibat serangan dari Jepang. Setelah era kemerdekaan, saat itu Belanda masih menguasai aset-aset BPM yang berada di Balikpapan. Nah, kemudian mereka membangun lagi perumahan itu di tahun 1948 hingga 1950 yang terbuat dari beton dan masih digunakan sampai sekarang. Beberapa rumah yang tidak turut hancur saat perang kemudian dijadikan cagar budaya oleh Pertamina bekerja sama dengan pemerintah kota Balikpapan sejak tahun 1997. Awalnya ada sekitar 27 rumah yang masih tersisa, tapi beberapa di antaranya harus dihancurkan karena terdampak proyek perluasan kilang. Cerita pertama ini di-share oleh member Bajadul, yaitu milik Bunda Paramita Budiharjo ya. Beliau share cerita ini pada bulan Juli yang lalu, judulnya Misteri Rumah Panggung. Ini kisahku di tahun 1976. Hampir atau mungkin lebih dari 40 tahun yang lalu. Pada suatu tengah malam yang sunyi, ketika aku dan abangku lagi asyik bermain kartu, tiba-tiba saja kami dikejutkan oleh suara langkah kaki yang terdengar seperti memakai sepatu Lars. Suara langkah itu terdengar bolak-balik. Padahal tidak mungkin tengah malam ada orang berjalan mondar-mandir di dalam rumah seperti itu. Kami pun saling berpandangan lalu memutuskan untuk tidur. Aku berusaha memejamkan mata, tapi suara langkah itu tetap terdengar. Keesokan pagi, kami saling bercerita. Ternyata kakak perempuanku juga mendengar suara itu. Bahkan terdengar juga suara pecutan dan suara perempuan menangis minta ampun. Cerita selanjutnya, di belakang rumah bagian samping kanan tumbuh pohon bambu yang agak rimbun. Pada suatu hari, ibuku meminta tolong tukang kebun untuk memotong pohon bambu tersebut. Anehnya, setelahnya tukang kebun menjadi sakit dan malam harinya abangku yang kamarnya dekat pohon itu selalu mendengar suara tangisan anak kecil. Suatu malam ibuku bermimpi didatangi anak kecil yang mengatakan akan pergi dari situ jika diberi sangu uang benggol. Keesokan harinya, ibuku membuang uang benggol di bekas tempat pohon bambu tersebut. Anehnya, tukang kebun sehat kembali dan tidak pernah lagi terdengar suara tangisan anak kecil. Itulah sebagian kenangan yang kami alami selama tinggal di rumah panggung ini, karena banyak lagi kejadian tentang pohon besar yang ada di pinggir jalan depan rumah dan sebagainya. Sekarang rumah ini menjadi cagar budaya, semoga terawat dengan baik. Ini cerita kedua yang di-share oleh Bunda Mita di bulan yang sama, judulnya Lanjutan Misteri Rumah Panggung. Langsung aja kita bacakan. Selamat malam Bajadulers. Seperti yang pernah aku kisahkan sebelumnya, banyak kejadian aneh selama aku menempati rumah panggung ini di tahun 1974 sampai 1978. Ini foto tahun 2015, dikala aku bulik ke Balikpapan dan menyempatkan berfoto di sana. Baiklah, aku mulai kisahku. Pada suatu hari, kami kedatangan tamu yang mengendarai pick-up. Dikala kami sedang asyik mengobrol, tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara mobil dihidupkan. Ternyata mobil pick-up yang diparkir di garasi rumah berjalan sendiri, mundur keluar garasi. Lalu dalam kondisi mundur belok ke kiri, jalannya menanjak. Kemudian turun lagi ke arah perempatan jalan, lalu berhenti karena nubruk. Dan saksi mata melihat ada orang berkulit putih
dan nampak tinggi besar yang menyetir di dalam. Padahal setelah diperiksa memang tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Sungguh aneh memang. Kejadian berikutnya di hari lain, tiba-tiba saja kami dikejutkan oleh suara berdebum yang cukup keras. Ternyata ada taksi kayu berhenti di depan rumah kami menubruk pohon besar yang berdiri kokoh di pinggir jalan depan rumah. Memang zaman itu taksi kayu setiap hari lewat depan rumah menuju perapatan. Setelahnya kami menanyakan pada sopir apa yang terjadi dan dia mengatakan bahwa tiba-tiba saja dia melihat seorang wanita berambut panjang dan berbaju putih menyeberang sehingga dia banting setir ke kiri. Memang cerita punya cerita, dahulu kala ada seorang wanita gantung diri di pohon itu. Demikianlah kisahku, boleh percaya boleh tidak, tapi memang itu yang kami alami selama menempati rumah panggung yang penuh misteri ini. Cerita berikutnya ini di-share oleh Yang Tien, tapi beliau menempati rumah panggung yang berbeda dari yang ditempati oleh Bunda Mita. Kalau Bunda Mita, dia menempati rumah panggung yang berada di Gunung Dups. Yang Tien ini tinggal di rumah panggung yang berada di Jalan Dahor. Tempatnya di Rumah Dinas Komperta Dahor 2 nomor 6 Balikpapan Barat. Oke, kita langsung bacakan saja ceritanya. Mengulang kembali kenangan lama. Pada momen Lebaran, 21 April 1990, kami menempati rumah dinas ini, Komperta Dahor 2 nomor 6, yang sekarang sudah menjadi cagar budaya Kota Balikpapan. Kami sekitar 16 tahun tinggal di sini. Banyak kenangan di sini tentunya. Namun ada salah satu cerita yang tak terlupakan terjadi di tahun 1991-an. Kawan kami, karena mau dinas ke Jakarta, menitipkan mobil di rumah kami selama sekitar 10 hari. Posisi mobil ada di sebelah pohon mangga, belakang sebelah kanan. Suatu malam, di saat Yangti mau ke kamar mandi yang letaknya di bawah, tiba-tiba dari arah teras belakang terlihat jelas mobil tersebut nyala di bagian belakang setiran, mirip lampu yang menyorot lurus ke atas. Kudekati mobil tersebut, memang benar ada cahaya lampu, padahal di malam-malam sebelumnya nggak ada sinar lampu. Kemudian Yangti manggil kerabat kami, bermaksud mau ngasih tahu hal tersebut. Namun pas nyampe di situ lampu nggak nyala lagi. Yangti bilang, lihat aja ntar nyala lagi. Betul nyala. Begitu Yangti bilang, lihat aja ntar pasti mati dan nyala mati beberapa kali. Ternyata benar lampu tersebut biarpet beberapa kali hingga kami pun mendekati mobil tersebut karena penasaran bermaksud mau buka pengen lihat itu lampu apa sih. Namun kunci mobil terbawa suami yang lagi lembur. Begitu suami datang, kami ceritakan hal tersebut. Kata suami mobilnya pengen diajak plesir. Akhirnya kami pun jalan naik mobil tersebut. Hal pertama yang kulihat adalah sinar lampu tadi ternyata nggak ada apa-apa. Hanya ada tempat sampah plastik ukuran kecil. Kan nggak masuk akal, masa bak sampah bersinar bagaikan lampu. Begitu yang punya mobil datang dari Jakarta, kuceritakan pengalaman unik tersebut. Rupanya kawan kami agak-agak ketakutan. Ujung-ujungnya mobil tersebut dijual dengan harga sangat murah. Terus yang jadi pertanyaan, lampu apakah gerangan? Jadi sampai sekarang mungkin yang Tien masih bertanya-tanya sebenarnya lampu apa yang dia lihat di belakang setir mobil saat itu. Nah, itulah 2 pengalaman mistis yang pernah di-share oleh member Bajadul saat mereka menempati rumah panggung beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, untuk kalian, dukung terus program Taksi Kayu Reborn, salah satunya dengan cara menyukai fanpage Taksi Kayu di facebook.com/taksikayureborn. Kalian bisa melakukan pemesanan merchandise melalui nomor WhatsApp 0815 2819 515. Terima kasih yang sudah nonton Kamis Kismis malam ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!